Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengawali aktivitas kita hari ini dengan salat subuh, sebuah awal yang luar biasa, berkah. Semoga sisa hari kita pun berkah. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menghidupkan sunnahnya, ajarannya, dan kelak mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita pada tema terakhir, kita membahas tentang persaudaraan atau persahabatan dalam Islam. Saya yakin terutama bapak-bapak yang sudah banyak makan garam hidup, ya, kehidupan yang mungkin lebih banyak dari kami, setelah diamati rupanya ada orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat kita misalnya, atau seperti dulur kita, tapi dekat dengan kita itu karena kepentingan. Dulu saat masih menjabat, datang terus ke rumah, baru buka pintu pagi-pagi lado depan teras, ado. Begitu sudah tidak jabat lagi, jangankan ke rumah, nanya kabar beda. Dulu saat bapak ibu sukses misalnya, ya, dia dekat dengan kita. Begitu kita sedang susah, nggak pernah kelihatan. Ada tipikal yang semacam ini. Saya kira yang begini ini dulunya cuma ada di film Indosiar, rupanya ada di alam nyata juga. Kita nggak bahas ini, kita ngebahas orang yang dekat dengan kita, kita dekat dengan dia, motivasinya karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin saling menasihati, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, karena ingin istiqomah, semangat dalam beribadah. Nah, persahabatan inilah yang akan kita bahas, persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala, persahabatan yang insya Allah tulus, ya, tidak ada kepentingan dunia di dalamnya. Dan sudah kita jelaskan banyak hal berkaitan tentang adab dan hak-hak persahabatan, ya. Kita lanjutkan yang berikutnya, sesama sahabat itu, ya, berbagi hadiah. Berbagi hadiah. Kata Nabi Muhammad, tahadu tahabbu. Salinglah kalian berbagi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya. Hadiah ini ya tidak perlu dibayangkan yang mahal-mahal. Bapak misalnya hari Jumat ini pagi-pagi ke toko minyak wangi. Ketika mau beli minyak wangi, tadinya nak beli siko, tapi teringat kawannya, kawan majelisnya, kawan sholatnya berjamaah. Dia ngomong sama yang jual, bu beli dua. Dalam pikirannya nak ngenjuk kawan sholat. Begitu ketemu, nah, ji ambil ji, ada minyak wangi ji, biar berkah Jumat kita. Saling berbagi semacam ini sudah barang tentu. Kira-kira apalah perasaan kita, Pak? Ya, diberikan hadiah tersebut, sudah pasti akan timbul rasa, ya, ingin dekat dengan dia, timbul rasa persahabatan yang makin kuat. Ini yang pertama. Yang kedua, satu rasa. Apa satu rasa? Kawan lagi susah, lagi sedih, musibah, melok sedih, bersolidaritas, bersimpati. Kawan lagi senang, lagi dapat rezeki, mungkin baru dapat cucung misalnya, atau baru dapat waris, senang kawannya. Kita sebagai sahabat
melok senang, melok bahagia. Jangan sebagai ada seorang yang ngakunya dekat dengan kita, begitu kita susah dia dekat, begitu kita senang dia susah. Ada ya orang yang apa namanya, sahabatnya sukses malah dia susah. Dan itu mungkin Bapak pernah mengamati atau bahkan mungkin mengalaminya. Ada orang ya, kawan kita ini, kalau kita sama-sama susah dia senang. Pas susah dulu, era-era susah, belum dapat gawean, tidur sekamar, makan Indomie semangkok bagi dua, saking deketnya tadi Pak. Begitu, tapi namanya perjalanan hidup, tahu-tahu yang satu sukses, naik daun dia. Nah, yang nggak sukses ini Pak, saya pernah amati dan pernah tahu, ada kemudian menjauh. Menjauhnya itu dua alasan minimal. Satu, karena iri. Rupanya senangnya itu dia tuh pengennya dia kawannya ini tetap susah sama dengan dia. Atau yang kedua bukan iri, minder. Kawannya sukses, dia laju minder, laju siapa laku. Padahal dulu kawannya, sahabatnya, cepat kesinggungan. Dulu sama-sama susah kan, kalau WA cepat dijawab. Semenjak kawan sukses ini kita WA susah dijawab. Lama kadang 2 hari 3 hari mulai kesinggung, macam-macam. Semacam ini tidak seharusnya terjadi kalau persahabatan itu dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat beberapa hari lalu, walaupun nggak sampai tuntas ya, ada video viral seseorang menggunakan mobil mewah berhenti di lampu merah dengan mobil mewahnya. Tahu-tahu ada orang datang ngamen depan kaca mobil supirnya itu. Nah, begitu dilihat rupanya kawan dia, kawan SMA-nya, dibuka jendela, nah disebut namanya, ya langsung keluar dia dari mobilnya, dipeluknya kawan tadi, ya peluk erat, cara lama tidak ketemu tadi, langsung diajaknya naik mobil, langsung diajaknya makan malam. Saat itu ceritalah mereka panjang lebar tentang kisah masa mudanya dulu. Semestinya seperti ini. Yang sukses tidak merasa tinggi, yang belum sukses tidak merasa rendah. Kalau Bapak lihat bagaimana persahabatan di kalangan sahabat Nabi, Utsman dengan Bilal, ya, Abu Bakar dengan Bilal, dengan mantan budaknya, tidak ada masalah. Ya, bahkan suatu hari Pak, ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, Bilal itu tidak pernah sanggup menyelesaikan azannya. Setiap kali sampai pada asyhadu anna Muhammad, putus nafasnya, tidak sanggup melanjutkan azan. Kenapa? Karena setiap kali azan beliau terbayang Nabi Muhammad itu datang. Karena Nabi itu kan, kalau Bilal azan di Masjid Nabawi, Nabi Muhammad di rumah, suasana Nabi kalau lagi azan datang itu selalu hadir. Sehingga Bilal ini pamit kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, saat itu sudah menjadi Amirul Mukminin, ya Abu Bakar, aku tidak sanggup lagi azan, dan aku tidak sanggup lagi tinggal di Madinah. Aku ingin pergi bergabung dengan para mujahidin, para pejuang. Pergilah ke Damaskus. Tapi ditahan sama Abu Bakar. Kata sahabat Abu Bakar, ya Bilal, kalau kamu pergi siapa yang azan lagi untuk kami? Kalau kamu pergi siapa lagi? Tapi aku tidak sanggup ya Amirul Mukminin. Kata Abu Bakar, tetaplah di sini, azanlah. Akhirnya sahabat Bilal agak sedikit tegas. Ya Amirul Mukminin, engkau yang memerdekakan aku. Dulu aku budak hamba sahaya, sekarang menjadi orang merdeka. Itu berkat kebaikanmu. Jika kebaikan itu, jadi jika engkau memerdekakan aku karena Allah, biarkan aku pergi dari Madinah. Tapi jika engkau memerdekakan aku karenamu, aku siap tinggal di Madinah. Kata Abu Bakar, tidak, aku jelas memerdekakanmu karena Allah. Kalau gitu izinkan aku pergi. Pergi sahabat Bilal. Pindahlah beliau, tidak lagi tinggal di Madinah sejak itu. Ini persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dialog antara mantan bosnya sama istilahnya sama hamba sahayanya, se-fair itu, sejelas itu. Yang berikutnya,
Persahabatan karena Allah itu ada haknya daf'ul ghibati anhu, menghalangi, membela ketika kawannya digibahi. Bapak lagi kumpul-kumpul sama orang, rupanya orang-orang itu sedang membicarakan aib sahabat kita, sahabat yang kita dekat dengan dia karena Allah. Ketika dengar orang-orang sedang membicarakan aibnya, maka sebagai seorang sahabat yang memang betul-betul bersahabat karena Allah, bersaudara karena Allah, dia nggak tega, dia nggak terima itu sahabatnya digibah. Dia akan berkata, udah, sudahlah, nggak usah ngomongin orang aib, orang nggak boleh, ya nggak boleh. Bila perlu ditutupi. Misalnya yang kadang terjadi Pak, kalau lagi reunian anak-anak SMA ya, terutama masih seumuran kami, anak SMP, ada kawan sudah 3 kali reuni tidak pernah muncul. Aku tahu kenapa dia tidak muncul. Lawang sukses, karyawannya banyak, kantornya tidak bisa ditinggal ya, kegiatannya sudah bukan lintas kampung kota lagi, bahkan sering keluar negeri, sukses. Tapi kawan-kawan yang lain, oh Dionis mana mau kumpul cak kita ini, lah sukses dia tuh. Udah 3 kali macam-macam. Nah, kita dengar, oh jangan cak itu, husnudzon, mungkin dia lagi di luar negeri, mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia. Itu kalau sahabatnya karena Allah, itu hak seorang saudara, bukan nama manas-manasi. Oh dia nih lah sombong nih, tidak pernah muncul lagi. Kalau kita reunian, oh Yonian memang sombong tuh lah, aku paling tahu, aku nih orang paling dekat dengan dia, sombong tuh lah wong itu. Bukan saudara, ini berwajah dua namanya. Depan wajahnya sahabat, di belakangnya musuh. Nggak boleh. Jadi kalau haknya saudara itu ditutupi aibnya, dihalangi orang-orang untuk menggibahi dirinya. Aku jingok dinginnya ini pengajian kita ini, jangan ngantuk-ngantuk. Kita selawatan dulu lah Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Iya dingin ya bacanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sebagai seorang sahabat, bahkan tidak hanya sahabat, sesama muslim dilarang melamar tunangan orang lain. Kalau di film ada ini Pak, nggak tahu kalau di alam nyata. Di sinetron, kawan berdua, bestinian, akrabnian, yang si kok ngelamar, rupanya yang nomor 2 kawannya ini seneng juga sama betina ini tadi. Nah, dilamarlah nih si A tadi melamar ceweknya tadi, C dilamar, sudah tunangan, rupanya diam-diam kawannya ini, kawan deketnya datengin cewek tadi, kamu lah tunangan sama dia. Iya. Nak ngenjuk berapa kayak mahar dia? 20 gram mas. Nah aku pacak 40 gram, batal ke lah? Nah batal ke. Ini perusak dalam hubungan persaudaraan. Kata Nabi Muhammad, la yakhtub ahadukum khitbata akhi, janganlah salah satu di antara kalian melamar tunangan saudaranya. Subhanallah, Nabi sampai yang begini aja diurusin ya. Saking sayangnya dia sama kita, biar tidak ribut, biar tidak musuhan, dinjuk tahu, jangan, tidak baik. Sama jangan dilarang membeli barang yang sedang ditawar dulurnya. Bapak lagi ke pasar 16, ada uang lagi beli duren, atau pasar Kuto duren sikok-sikoknya itulah, kawan lagi nawar berapa? 100.000 katanya. Woi 70 be, udah bisa Pak. 100 tulah, paling mundur-mundur dikit, turun dikit 90. Datang kita. Berapa Pak durennya?
Iya aku nih nawar 100, kawan ini nak belinya 70. Sudah aku yang beli 120. Nah, ngajak berantem ini wong. Tidak boleh. La yabi' ahadukum khitbata la yabi' ahadukum bai'a akhi. Janganlah salah satu di antara kalian membeli barang yang sedang ditawar dulurnya. Itu ngajak berantem. Berbeda dengan lelang, Pak ya. Kalau lelang kan memang terbuka. Terbuka untuk semua yang hadir menawarkan harganya, tidak masalah. Ini tidak kata lelang, dia datang nawar, yo, dibatalkannya dengan cara menaikkan harga tadi. Nah itu tidak semestinya terjadi, apalagi sesama saudara, sesama sahabat. Yang berikutnya, namanya sahabat, saudara, jangan mengkhianati, ya. Kemudian menghormati kawannya. Nah ini masalah menghormati kawan ini Pak. Kalau di generasi-generasi 90-an apalagi 2000-an, itu semakin dekat justru kadang semakin tidak menghargai. Ya. Ada ungkapan orang Arab itu, idza ishtadda al-hubbu dhahaba al-adabu. Jika hubungan itu kian dekat, biasanya makin tak beradab. Makin tak. Dulu awal-awal kenal nian, ya anak-anak muda ini biasanya awal-awal kenal salaman, ngomong terbatas. Ini dah begitu ketemu ditepaknya pala. Tepak, apa kabarnya? Nah, tepak kabar. Tidak pakai adab lagi, tidak pakai saling mau. Padahal kawan dekat itu, Pak. Masuk ke rumah kawan tadi nggak pakai salam lagi sampai ke dapur. Dulu padahal baru kenal, assalamualaikum, assalamualaikum, tidak masuk dia. Ini saking dekatnya tadi masuk sampai ke dapur sana. Ya kadang-kadang kan mohon maaf istri baru keluar dari kamar mandi, macam-macam. Posisi tidak berjilbab lagi masak misalnya. Tapi karena tadi merasa dekat tadi nyelonong baik kalau bahasa kitanya itu Pak. Nah, seharusnya sebagai sahabat boleh dekat-dekat itu, ya. Tetapi tetap ada batasannya. Yang berikutnya, ya, ad-du'a lil akhi fillah. Nah, ini saya rasa ini amalan yang luar biasa. Apa itu? Mendoakan saudaranya. Tanpa saudaranya tahu kalau kita mendoakan dia. Bahkan anjurannya sampai disebut namanya. Ma min muslimin atau ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku wa laka bimithlin. Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa saudaranya tahu kalau dia mendoakan, kecuali malaikat berkata walaka bimithlin. Kata malaikat, untukmu wahai orang yang mendoakan saudaranya, untukmu seperti yang kamu minta untuk saudaramu. Jadi bapak lagi doa, teringat kawan bapak, mungkin tetangga dia, ya Allah, tanggoku si fulan, sebut namanya Pak, kawannya itu disebut, ya Allah Pak Jainal, ya Allah dia lagi sakit, sembuhkan penyakit, angkat penyakitnya biar dia bisa balik lagi bermajelis sama kami. Wah luar biasa sekali itu Pak, ada punya kawan yang cah itu mendoakan. Bahkan salah satu wasilah Pak, salah satu wasilah agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendoakan kawan kita yang punya hajat sama dengan kita. Bapak punya hajat misalnya, atau punya keinginan naik haji, doakan tetangga yang pengen haji juga bisa berangkat haji, sebut namanya. Kalau saya boleh cerita nih Pak ya, saya cerita sedikit. Dulu sampai kami dapat beasiswa ke Mesir, di zaman kami itu ke Mesir tidak seperti hari ini. Hari ini agak mudah karena mahasiswa yang lulus itu kalau hari ini sampai di Mesir nggak boleh kuliah, harus belajar bahasa Arab lagi kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun, karena memang seleksi di Indonesia tidak terlalu ketat, sehingga datang ke sana masih harus pelatihan dulu. Kalau di era kami dulu begitu berangkat langsung boleh kuliah karena seleksi di Indonesianya
Sudah ketat, memang orang yang bisa bahasa Arab nian, sudah bagus bahasa Arabnya, lulus berangkat. Dan dulu beasiswa itu macam-macam, ada beasiswa NU, ada Muhammadiyah, ada partai bahkan. Nah, kalau kami dulu beasiswa resmi dari Al-Azhar. Itu pesertanya di tahun kami daftar itu kurang lebih banyak 3.700 orang. Yang berangkat 26 orang saja. Dengan seleksi berkali-kali itu. Saya ingat betul itu, Pak. Di tahap terakhir dari 3.600-an, 3.700-an itu tahap terakhir tesnya di Kedutaan Besar Mesir di dekat Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Itu cuma 200 orang tersisa. Ini tahap paling akhir, Pak. 210 kalau nggak salah, 210 orang. Mau diambil 26. Yang nyeleksi kalau tahap terakhir ini langsung ulama dari Mesir 3 orang. Saya lihat betul ruangannya terbuka pakai kaca transparan, ya. Jadi yang dites itu terjadi kok dari luar, apobio yang ininya. Nah, saya itu kenalan dengan kawan di situ, namanya sambil nunggu ya, sambil nunggu antrian masuk tadi, rame. Kawan dari Brebes, 2 orang namanya Irham dan namanya Ridho. Dah, masuklah satu-satu. Saat itu masuklah nih kawan kami nih, dipanggil nih si Ridho sama Irham masuk dia. Saya ingat betul, Pak, mengamalkan hadis ini nih. Saya ke pojok halaman kedutaan itu, saya doa, ya Allah, sahabat saya Ridho, sahabat saya namanya Irham, lagi tes nak dapat beasiswa, luluskan beliau berdua, ya Allah, luluskan, lancarkan, mudahkan dia jawab pertanyaan-pertanyaannya, amin. Jawab, itu saya doa begitu, Pak. Harapannya apa, Pak? Harapannya ketika saya doa begitu, malaikat juga berkata, untukmu juga seperti yang kamu minta untuk saudaramu. 1 bulan begitu setelahnya, dulu internet belum, masih pakai warnet, masih ke warung-warung. Sebulan kami cek, kami bertiga lulus, Pak. Saya pribadi melihat ya, mungkin wasilah kami lulus itu bisa doa orang tua, mungkin doa guru, ya mungkin juga memang pacak ngejawab. Tapi di antara hal-hal yang saya lihat bisa menjadi alasan bisa lulus, itu karena doakan kawan tadi, Pak. Doakan kawan. Tapi memang itu nggak mudah itu, Pak, doakan kawan, Pak. Apalagi sampai nyebut namanya, susah nian, Pak. Kata dia, hai nak boro-boro doakan kawan, saat doakan dewek bikin jarang. Apalagi untuk sesuatu yang sama-sama ingin kita dapat. Ya mohon maaf, kami tes CPNS, Pak, ya. Itu cuma sekali, Pak, lulus. Bayangkan, padahal saya 10 tahun di Timur Tengah. Balik, materi ujian itu nggak ada sama sekali tentang Quran hadis, nggak ada, Pak. SKD itu tentang TIU, intelijensi, matematika, logaritma, statistika, macam-macam. Kemudian tentang undang-undang, perundang-undangan. Kemudian dengan sikap pribadi, sama sekali. Udah 10 tahun saya tinggalkan itu. Semenjak ke Mesir, nggak katik lagi matematika di Mesir. Datang setahun, suruh wong tua meloklah tes dosen. Cari-cari jurusan kami cuma ada di Palembang nih. Tes di Jakabaring. Di Jakabaring itu, Pak, ribuan wong. Nah, saat itulah saya mojok. Saya doa lagi, ingat persis saat saya tes ke Mesir. Saya ingat ada kawan saya lagi tes. Ya Allah, kawanku itu lagi tes, nak lulus PNS, lulus lah ya Allah. Suku sebut dia namanya itu, Pak. Ya Allah, luluskan dia, mudahkan dia ngejawab. So, dia lulus, aku lulus sekarang. Kayaknya, Pak, ya, kayaknya. Lulus itu kan mendoakan kawan tadi, Pak. Tapi sekali lagi ini nggak mudah untuk bisa mendoakan saudaranya. Nah, Bapak kalau mau doanya mustajab, siapa dan pengen punya hajat apa lah, Pak? Saya sebagai seorang ustadz sering didatangin jamaah, mohon maaf kalau ada di sini yang sama, mohon maaf. Udah berapa kali-kali, Ustadz, kami minta amalan, Ustadz. Amalan apa? Untuk apa? Aku lah 7 tahun, Ustadz, nikah belum punya anak. Sering tuh, Pak, yang begitu, yang mohon maaf amalan pengen punya anak. Ustadz pengen, ada yang 3 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 9 tahun. Biasanya amalan yang saya kasih, saya tanya dulu, kamu punya nggak sahabat kamu sama dengan kamu, belum punya anak? Waduh, Ustaz, siapa namanya? Sebut nama dia dalam tahajud kamu. Sebut, ya Allah, aku punya kawan juga, namanya Indra misalnya, belum punya keturunan, ya Allah, njok dia keturunan, ya Allah, keturunan yang soleh, yang soleha, yang sehat. Amin. Itu saya yakin, dan alhamdulillah sudah ada yang dapat anak. Sudah 5 tahun nggak dapat anak, dapat dia. Salah satu wasilahnya doakan
Doakan kawan. Karena bukan saya yang berkata, Nabi yang berkata, ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba muslim mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib, tanpa saudaranya tahu, kecuali malaikat berdoa untukmu seperti yang kamu mintakan untuk saudaramu. Dan itu bukti ketulusan kita bersahabat dengan kawan tadi, Pak. Tapi syaratnya satu, Pak. Setelah mendoakan tadi, jangan diceritakan ke dia. Kawan, katanya, apa? Tahu enggak, semalam sampai nangis-nangis aku doakan kau. Nah, sudah, kata spesial lagi itu, Pak. Bi dhahril ghaib, kata Nabi, bi dhahril ghaib. Ini dengan keghaiban. Ini enggak tahu dulurnya, kita doakan dia. Ya. Itu luar biasa. Monggo, Pak, diamalkan. Bapak yang sedang sakit, pengen sembuh, doakan kawan yang sedang sakit. Bapak yang ingin mungkin punya hajat apalah kira-kira. Walaupun saya tahu doa ini atau amalan ini susah nak dilakukan, nak diamal oleh seorang calon wali kota. Tidak mungkin 0 sikok doakan 02. Ya Pak ya, mungkin nggak Pak? 03 misalnya, ya Allah semoga 02 yang terpilih. Tidak mungkin Pak ya. Tapi ada loh Pak. Ya, saya tidak sebut saja yang ke rumah minta ke rumah kami ini, yang calon kita ini. Ya Pak, minta nasihat lah macam-macam, minta doa. Saya kasih amalan ini Pak, kaget. Kata saya, bukan doakan paslon di Palembang, doakan Bapak punya kawan enggak calon wali kota di Bandar Lampung, apa calon kota di Makassar sana. Kalau ada doakan dia. Kalau doakan di sini susah. Ngapain Bapak kampanye ujung-ujung doakan kawan. Udah ya, hai. Dah itu baiklah Pak. Insya Allah Pak ya, ada kita bersahabat, bersaudara, saling mendoakan, saling menjaga adab-adabnya. Nanti ini karena banyak ya, kita bagi 3. Sebatas ini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tentang persahabatan ini Ustaz. Kita ini bersahabat sudah baik sangka terus perjalanan. Tetapi di ujung perjalanan itu dia ini ngiuk gitu Palembang kan. Apa dia? Mudi, bohong, ngiuk kan. Oh, mudi ke kita. Iya. Setelah kita lama sudah baru ketahuan ini. Nah, pukulan pertama ini apa yang harus kita lakukan? Pasti kita sakit. Nah, sakit ini kan pasti yang ucapan apa itu kau ini no, jangan sampai timbul bahwa akhir yang kita persahabatan tadi hasil yang kita dapat kosong. Ya. Itu Ustaz. Tadi sempat kami selipkan sesama sahabat jangan saling budi. Nah, itu sahabat. Kalau saling budi bukan sahabat namanya. Tapi jika terjadi, Mak Manu Ustaz, boleh enggak aku marah misalnya? Boleh, tapi batasnya 3 hari. Marahlah sama dia, nasihati dia, oh, kau ini aku lama macam-macam. Tapi lebih dari 3 hari, lihat. Kalau rasanya sanggup untuk melanjutkan, berikan maaf. Berikan maaf dan sambung lagi. Tapi merasa tidak sanggup, sakit nih Ustaz. Iya. Sakit nih Ustaz, tersayat-sayat hati aku, misalnya. Tersayat-sayat. Misalnya aku tidak tahu Pak ya apa dia sakitnya itu kan. Maafkan dia. Cukup kenal berarti aku salah tempat, salah menempatkan. Kan kenalan, lama-lama jadi kawan, lama-lama jadi sahabat, lama-lama jadi dulur. Gitu Pak ya. Rupanya kita ini menempatkan dia sebagai dulur, cak dulur nih ya. Rupanya tidak pantas dia jadi dulur. Sakitnya, cukup jadi kenalan Sudah, aku maafkan sudah. Setelah itu tidak terlalu intens lagi dengan dia. Tidak ada masalah, itu tidak memutus silaturahim. Kalau Bapak tidak sanggup, kalau sanggup, ya sudahlah. Mungkin asal dia jangan ngulang lagi, ya, jangan diulanginya lagi, tidak apa-apa, sudah. Kurang lebih kayak itu. Ya. Apa disalib tunangannya apa? Iya, rupanya budi dia. Ngomong aku seneng sama cewek itu katanya. Oh dia itu lah dilamar wong dia tuh. Oh tidak jadi. Rupanya dia yang nak ngelamarnya tadi. Nah, budi ini.
Ada lagi Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Kadang-kadang dengan teman itu kita sering kebablasan ngobrol, Ustaz. Sampai-sampai pas dia nyeritakan teman kita juga, kita iyo-iyo ke dibumbui. Nah, dan itu kita sadar bahwa itu tidak boleh sebenarnya kan, tidak baik, apalagi dengan teman akrab gitu. Tapi kita iyo-iyo kan, udah tambah-tambahi pulau gitu kan. Nah, setelah pisah majelis, kita sadar itu tidak baik. Nah, ketika nak minta maaf sama teman yang diribahi tadi itu, kadang-kadang tidak lemak gitu. Takut dia tersinggung gitu kan, sudah mengribahi dia. Nah, kira-kira harus gimana gitu, Ustaz? Ada dua hal. Yang pertama, kita lagi ngobrol sama kawan dekat kita, bicarakan aib kawan kita yang sekotnya. Jika obrolan itu dalam rangka mencarikan solusi, mungkin kita tidak mau kawan kita yang sikok ini berlarut-larut dalam kesalahannya. Ini sedang merancang satu solusi, tidak ada masalah. Jadi membicarakan ya, masalahnya untuk mencarikan solusi. Tapi kalau hanya sekedar meluapkan unek-unek dalam hatinya, sekedar kita, nah di sini sebagai sahabat sebetulnya kan nggak boleh kita mengiyakan semua. Makanya dalam bahasa Arab itu Pak, sahabat itu bahasa Arabnya sodiq. Sodiq itu satu kata dengan sidiq, artinya yang jujur. Jujur dengan kawan. Kalau kawannya salah ya salah, kawannya benar ya benar. Bukan selalu membenarkan. Pokoknya apapun asalkan dia ucap benar galau. Nah ini salah. Bahaya ini Pak, punya kawan yang selalu membenarkan kita. Kita justru butuh kawan yang mengoreksi, ya, yang itu yang namanya siddiq, itu sadiq. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu disebut yang selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, meluruskan, membenarkan itu meluruskan jika dia salah. Tapi kalau ini Nabi Muhammad nggak mungkin salah kan gitu. Kemudian yang kedua, minta maaf terkait dosa ghibah. Ustaz, aku nyesel nih rasanya ngomongin aib dia tadi itu. Aku nak minta maaf. Mana cara minta maafnya? Apa aku ngomong gini, kawan? Aku tadi ngomongnya aib kau di sana misal. Aku nyesel nih misal. Perlu nggak Ustaz kami menyebutkan yang semacam atau cukup minta maaf saja? Nah di sini sebetulnya ada perbedaan di antara ulama, tapi saya pribadi ya mengikuti ya sebagian ulama tadi condong dengan melihat watak dan karakter si kawan ini Pak. Kita tahu kan karena dia kawan kita tadi kan. Dia ini cepatnya cepat kesinggungan misalnya. Cepat marah, ya sudah jangan nyebut kalau kita ngomongin aib dia. Kaget kita minta maaf bukannya selesai urusan malah tambah ribut sama dia. Oh rupanya kau selama ini ngomong, nah niatnya minta maaf malah jadi ribut. Tapi kalau kita punya kawan orangnya memang fair, ya sudah nggak ada masalah kita sampaikan. Mohon maaf Dian, aku ngibahi kamu cah ini tapi aku nyesel Dian, minta maaf ya. Oh ya sudah nggak apa-apa. Wah enaknya cah ini. Nah, tergantung dengan, jadi kalau sahabatnya orangnya adalah orang yang tipikalnya mudah memberi maaf, ceritakan, sampaikan apa yang menjadi kesalahan kita. Tapi jika tidak perlu menyampaikan. Yang pemarah-pemarah tadi cukup mengatakan, maaf ya kalau aku ada salah, ada khilaf, namanya kita ini berkawan, mungkin aku ada salah. Sudah, tidak perlu disebutkan apa dia jenis salahnya tadi. Nah, dengan itu dia kita terampuni dosa kita, dengan itu dia juga memberikan maaf, dapat pahala. Wallahu a'lam. Cukup ya, cak nyala kelontang-kelonteng mangkok di belakang tuh. Oh, masih psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf sebelumnya. Ini pertanyaan saya begini Ustaz. Misalnya kita berteman atau bersahabat, kebetulan sahabat kita ini meninggal dunia Ustaz. Apa? Meninggal dunia. Nah pernah saya dengar ini, kalau saudara kamu meninggal, antarkanlah dia sampai ke kuburan. Nah, lalu ambillah segenggam tanah atau 3 genggam tanah, bacalah surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar disuruh baca, lalu masukkan tanah yang kamu bacakan tadi di dekat mayatnya di dalam kubur. Apakah benar demikian Ustaz? Karena kita sayang dengan saudara kita membacakan, ngambil tanah tadi kita genggam, nah kita disuruh baca surah Al-Qadar gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau baca apa namanya, seperti tadi yang Bapak ceritakan, baca segenggam tanah kemudian membacakan surat Al-Qadar, sampai detik ini kami kurang tahu Pak ya. Wallahu alam. Setahu saya sih bukan ayat itu yang dibaca. Ada satu amalan memang kalau lagi menyebarkan tanah untuk apa namanya, kubur, itu baca firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqakum, apa bunyinya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Ya, itu boleh baca ayat itu. Jadi dari tanahlah kami ciptakan, dan kepada tanahlah kamu akan dikembalikan, dan dari tanah juga kamu akan dibangkitkan. Ya. Nah, itu ada amalan, tapi kalau Al-Qadar saya tidak tahu ya, wallahu alam. Ya, wallah. Dapat dari mana kira-kira? Dari Allah alam. Baca surat Taha itu ada yang minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya. Tapi Al-Qadar wallahu alam. Kalau yang saya baca tadi itu disebutkan dalam satu riwayat, dibacakan Nabi ketika tanah menguburkan makam putrinya Ummi Kulsum. Jadi ada putri Nabi Muhammad namanya Ummi Kulsum, ketika meninggal Nabi tebarkan tanah sembari baca tadi, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dalam surat Taha itu, daripada mulah kami ciptakan, dan kepada mulah kamu dikembalikan, dan kepada mulah juga nanti kamu akan dikeluarkan lagi, dibangkitkan lagi. Nah, itu ayat yang dibaca Nabi. Tapi kalau Al-Qadar wallahu alam. Ya, mungkin ada tapi saya tidak tahu Pak ya. Wallahu alam. Saya kira itu jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan kepada Allah, mohon ampun. Insyaallah yang hadir di sini adalah orang-orang yang bersahabat, berkenalan karena Allah Subhanahu wa taala, saling mendoakan, saling menjaga hak-haknya. Insyaallah nanti masih ada satu pertemuan lagi tentang persahabatan atau persaudaraan karena Allah, dan semoga Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.